Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi. Amitna ya Rabbana ala millatihi. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah. Kita saat ini di majelis hadis kita membaca kitab At-Targhib wa Tarhib yang diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sebelum kita memulai pembacaan kitab tersebut, ada sedikit sekelumit muqaddimah akidiyah tentang akidah yang kita sudah sampai kepada sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat baqa, yang harus kita yakini bahwa Allah adalah maha ada, Allah ada, Tuhan ada. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, fitrah manusia mencari Tuhan. Jadi sebelum kita mendatangkan bukti-bukti tentang adanya Allah dengan dalil akli, sebetulnya fitrah manusia itu memang sudah selalu mencari Tuhan. Kalau kita pergi ke kampung, pelosok, hutan, perkumpulan bangsa manusia, dimanapun mereka berada, pasti ada yang dituhankan. Apakah itu matahari, rembulan, pohon besar, kepala sukunya, atau yang lainnya. Itulah fitrah manusia mencari Tuhan. Akan tapi dari semua yang dianggap Tuhan itu, kalau mereka berpikir nggak bisa menerima. Cuman karena kadang akal mereka tidak mereka gunakan, sehingga begitu saja menerima binatang sebagai Tuhan, kepala sukunya sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Akan tapi pada dasarnya mereka mencari Tuhan. Para ulama kita mengajari kita untuk menggunakan akal kita dengan mengenal sifat-sifat Allah. Dan memang sifat Allah tak berbatas, bukan hanya 20 sifat. Sifat Allah banyak, bukan hanya 20 sifat. Akan tapi 20 sifat yang dihadirkan ulama kita ini adalah cara praktis, sederhananya cara praktis untuk mengetes, untuk mengetahui selama ini yang dianggap Tuhan itu benar enggak, sesuai enggak dengan 10 sifat ini. Kalau tidak, ya enggak pantas disebut sebagai Tuhan. Makanya kalau ada selama ini yang dianggap Tuhan, cek, tes dengan 10 sifat ini. Kalau ternyata enggak sesuai, enggak mungkin sebagai Tuhan. Dan sifat-sifat ini hanya berlaku kepada atau untuk Tuhan Allah yang selama ini kita yakini. Coba saja, yang menuhankan manusia. Sementara di dalam sifat yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu, Tuhan itu harus maha dahulu dong. Kalau tidak dahulu berarti didahului oleh sesuatu, bukan Tuhan lagi dong. Makanya yang menuhankan manusia mungkin tidak berpikir wong dia dilahirkan kok. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan harus maha dahulu.
dan adanya Tuhan maha dahulu. Dan yang maha dahulu itu secara otomatis adanya selalu dan tidak akan ada akhirnya. Maka secara otomatis akan meyakini bahwasanya Tuhan yang maha dahulu dan tidak berpermulaan itu akan abadi. Maka sifat baqo yang selama ini yang saat ini akan kita pelajari. Yang adanya maha dahulu dan tidak berbatas, maka selagi tidak ada Allah yang menciptakan waktu. Jadi jangan sampai kita mengatakan adanya Allah bersama waktu, tidak. Allah ada, dan selagi Allah ada dan adanya wajibul wujud, dalam ilmu akidah disebut harus, akal tidak bisa menerima kalau Allah itu tidak ada. Kalau akal yang digunakan, akal berpikir, harus ada. Sudah kita hadirkan dialog ringannya kemarin, pulpen ini Anda pasti yakin bahwasanya ini ada yang membuat, biarpun Anda tidak tahu pabriknya di mana, tapi Anda yakin ada yang membuat. Yang kecil gini saja Anda tidak percaya kalau terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Bagaimana dengan semesta kayak gini? Lalu Anda berkata tidak ada yang membuat. Berarti akalnya sudah tidak difungsikan lagi. Allah maha ada. Kemudian Allah maha dahulu. Kemudian saat ini Allah maha abadi. Dan tidak akhir bagi kehidupan Allah. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan Allah maha hidup. Dan hidup Allah tidak ada batas akhirnya selamanya. Namanya sifat baqa. Kita baca nasnya dari buku ini. Kami harap buku ini dimiliki oleh semua. Yang harus kita yakini bahwa Allah itu ada. Senantiasa ada. Dan tiada akhir bagi keberadaannya. Allah itu kekal abadi. Ada selamanya dan tidak mengalami kebinasaan maupun kerusakan. Akan tapi selama ini yang dituhankan oleh manusia dari masa ke masa selain Allah, lihat mengalami keberakhiran atau perubahan, baik, atau akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala maha abadi. Kullu man 'alaiha fan. Segala semua yang ada di semesta ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi adalah zat Tuhanmu yang maha mempunyai keagungan dan kemuliaan. Allah yang abadi. Cuman ini kan dalilnya dalil nakli. Dalil nakli itu hanya tambahan saja. Sebab yang diperlukan untuk memahamkan sebelum dalil nakli adalah akal. Seperti halnya wujud Allah itu dengan akal, bukan dengan dalil Quran dan hadis. Dahulunya Allah dengan akal sebelum Quran hadis. Sebab yang kita ajak bicara orang yang tidak percaya Quran hadis kadang-kadang. Bagaimana kita mengatakan Allah maha ada, kemudian kita mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Mereka enggak percaya. Allah maha dahulu dan maha abadi, wal awwal wal akhiru. Dia akan berkata apa itu wal awwal wal akhiru? Dia enggak percaya dengan Al-Quran. Maka ini adalah dialog akal. Jadi akal tidak bisa menerima kalau Allah yang adanya tanpa berpermulaan lalu berakhir, enggak mungkin. Tidak mungkin berakhir, abadi selamanya. Itu dialog akal. Cuman kita hadirkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala untuk ahli iman. Bahwa pemikiran akal kita sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan pembahasan logika atau akal kita. Kullu syai'in halikun li wajhih, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian kebalikan dari sifat ini adalah fana. Maka kalau fana, hancur, itu bukan Tuhan. Mustahil Allah hancur. Maka selama ini yang dituhankan kok kemudian hancur, ya memang bukan Tuhan. Dari dulu, dari masa ke masa ada yang dituhankan di manusia. Ada Namrud dituhankan, ada Fir'aun dituhankan. Bahkan ada Nabi yang akhirnya dituhankan pun berakhir. Tapi Tuhan adalah maha abadi. Dan tidak ada akhir bagi keberadaannya. Itulah yang dihadirkan oleh para ulama kita. Ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Sebagian ada memang yang bertanya, kenapa harus sifat 20? Kenapa tidak langsung Asmaul Husna 9, nama Allah 99? Betul, nama Allah yang 99 di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Akan tapi, para ulama ini sangat mengerti. Yang dihadapi bukan orang yang sudah beriman kepada Allah. Akan tapi ini akan dihadapkan kepada orang yang belum kenal Allah, tidak beriman kepada Allah, dimulai dari mana? Dimulai dari dialog ini. Pengalaman dari masa ke masa mereka. Maka menghadirkan sifat 20. Maka matangkan sifat 20 ini untuk menguatkan iman di dalam hati kita yang sudah mulai beriman atau sudah beriman. Dan untuk menundukkan pembangkangan akal pikiran orang-orang yang tidak beriman. Karena ini dengan dialog akal. Seperti itu. Baik, kita langsung kepada kitab At-Tarhib At-Tarhib. Kita sudah sampai kepada bab yang kedua, At-Tarhib pakai hak. Ancaman, peringatan,
min tarki sunnati, bagi orang yang meninggalkan sunnah, dari meninggalkan sunnah. Jika bab sebelumnya himbauan bagaimana kita untuk bisa mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini adalah bukan sunnah yang pembagian daripada hukum-hukum, ada wajib sunnah, bukan. Akan tapi sunnah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min tarki sunnati, ancaman bagi meninggalkan agama yang dibawa Rasulullah. Sebab kalau sunnah maknanya hukum-hukum yang ada hukum wajib lalu sunnah-sunnah, nggak dosa meninggalkan sunnah. Jadi sunnah di sini bukan sunnah dalam hukum fikih, sunnah bagi yang mengamalkan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak dosa, bukan itu. Akan tapi sunnah ini adalah agama. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidat Aisyah Ummul Mukminin, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, wanita cerdas yang disebut sebagai wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Maka kita waspadai, karena ini ada hubungannya dengan kalau sudah bicara sunnah, ini ada orang yang ingin menjauhkan kita dari sunnah Nabi, dari agama Nabi. Di antara cara menjauhkan kita dari Nabi dan sunnah Nabi adalah kita dijauhkan daripada Nabi dengan cara diputus kita. Misalnya apa? Dibuat kita ragu dengan pembawa-pembawa hadis. Seperti Siti Aisyah difitnah agar kita nggak percaya. Sebab hadis-hadis Nabi banyak diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ada Imam Abu Hurairah diragukan. Karena apa? Riwayat hadis banyak diambil dari Abu Hurairah. Kalau dua orang ini saja ditiadakan, banyak riwayat yang hilang. Lumayan. Berarti bagi mereka lumayan sudah menjauhkan kita dari Nabi. Maka harus kita kukuhkan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Beliau adalah wanita cerdas, mujtahidah, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jangan membandingkan dengan menfitnah. Lu Siti Fatimah di mana? Kemudian Abu Hurairah. Lu Imam Ali bin Abi Thalib di mana? Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib sibuk dengan mendampingi Nabi, khidmah kepada Nabi. Dan beliau juga meriwayatkan, dan bisa jadi yang diambil Abu Hurairah dari Sayyidina Imam Ali. Beliau tidak sempat membuku, nulis, mengumpulkan seperti Imam Abu Hurairah. Bukan berarti tidak mendengar dari Nabi. Biasanya memang fitnah dihembuskan dari sebagian orang yang ingin membenci kelompok ahli sunnati wal jamaati. Sehingga diajarkan kita untuk membenci Siti Aisyah. Alasannya, Siti Fatimah kan lebih dekat kepada Nabi. Iya, Siti Fatimah luar biasa, bagaimana tidak. Beliau adalah bagian daripada baginda Nabi SAW. Dikatakan bid'atun minni. Akan tapi lihat, apakah setiap yang dekat itu sempat mencatat? Bukan tidak mendengar. Misalnya kami mendengar dari ayah, dari guru, tapi kami tidak bisa sempat menulis. Ditulis oleh yang lainnya. Bisa jadi begitu. Jadi tidak serta-merta Imam Ali yang tidak punya riwayat, lalu Imam Ali jauh. Oh, enggak. Imam Ali sangat dekat kepada baginda Nabi. Bahkan kedekatan Imam Ali jauh-jauh. Jauh-jauh sebelum Sayyidina Nabi diangkat sebagai Nabi. Karena sebagai keponakan, sebagai sepupu yang hidup bersama di bawah naungan seorang mulia, Abu Thalib. Jadi sepupu yang hidup bareng dan dekat sekali. Cuman masalah periwayatan hadis ini beda. Contoh saja, ada murid dekat. Ada murid dekat dengan kami misalnya. Contoh sebagai contoh ringan. Itu nggak sempat nulis semua omongan karena sibuk dengan. Tapi ternyata omongan nanti ditulis oleh yang lainnya. Kurang lebihnya semacam itu. Jadi jangan serta-merta dikatakan, wah ini nggak benar yang Abu Hurairah yang baru berapa belas, hidup 16 bulan saja dengan Nabi, bagaimana mengumpulkan hadis sebanyak itu. Itu nggak benar. Jadi ingat bahwasanya ada sebagian orang yang memang difitnah agar kita benci, lalu maksudnya agar kita menjauh daripada hadis Nabi, dari Nabi. Termasuk Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah Ummul Mukminin. Dianggap sebagai ibundanya kaum yang beriman. Qalat, beliau bercerita. Qala Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang membuat atau mengada-ada, membuat hal yang baru di dalam urusan agama kami, yang itu bukan bagian dari urusan agama kami, maka itu adalah ditolak. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahasanya kan ada hadis yang fa inna kulla bid'atin dhalalah, ya, wa kulla dhalalatin finnar, ya, semua bid'ah adalah sesat dan kesesatan semuanya di neraka. Kulla dhalalatin finnar. Ini ada. Jadi kalau membaca bicara tentang bid'ah itu paling tidak harus bisa menjejer 3 hadis. Yang pertama yaitu tentang wa yakum wa muhdatsatil umur.
Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kemudian di riwayat lain ada tambahnya kullu dhalalatin finnar. Hadis itu satu. Yang kedua hadis ini. Hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hadis yang ketiga adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati. Hadis ini kita jejer. Jangan baca hadis satu-satu sebab semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesat. Jelas. Akan tapi yang disebut bid'ah seperti apa untuk menghasilkan sebuah definisi sudah jelaskan. Hadis ini yang sekarang kita baca, lihat. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami, urusan agama, karena Nabi diutus untuk menjelaskan urusan agama. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, hadza ini ma laisa minhu, yang bukan dari bagian agama, fa raddun, ini akan ditolak. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tapi tidak ada salahnya kita ulang sedikit. Nabi kalau ngomong itu semuanya bermakna, nggak ada omongan Nabi yang nggak berguna. Coba. Nabi mengatakan, yang mengada-ngada dalam urusan agama ini, dan itu bukan dari bagian agama, maka itu ditolak. Berarti ada orang mengada-ngada dalam urusan agama, tapi bagian daripada agama. Harus gitu dong, paham? Sebab Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Berarti ada man ahdatsa fi amrina ma huwa minhu. Harus gitu dong. Sebab Nabi kalau ngomong pasti ada maknanya. Waktu Nabi mengatakan, ma laysa minhu. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, yang bukan dari urusan agama, maka itu akan ditolak, bid'ah itu. Loh, apa kira-kira? Yang bukan urusan agama, mengada-ngada dalam urusan agama, tapi kok itu bagian daripada agama itu bagaimana? Nah ini loh. Mengada-ngada dalam urusan agama, tapi itu bagian daripada agama. Kalau mengada-ngada dalam urusan agama, yang itu bukan dari agama, itu yang bid'ah. Tapi mengada-ngada dalam urusan agama, huwa minhu, yang itu bagian daripada agama, maka itu bukan bid'ah. Contoh, mengada-ada dalam urusan agama yang itu bukan daripada agama, itu ada mughalah. Seperti kemarin definisi bid'ah yang kita sebutkan. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yusadu bisuluki 'alaiha mubalaghatu wa ta'bud. Jadi orang membuat satu amalan karena merasa bahasanya yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, yang Nabi itu masih kurang. Salat subuh kok cuma 2 rakaat, enggak enak deh, lagi seger-segernya 4 rakaat. Ini kurang ajar. Nah, ini bid'ah beneran. Tapi ada mengada-ngada caranya, tapi isinya ada yang ada dari Nabi. Itu bukan bid'ah. Ahdatsa fi amrina, mengada-ngada dalam urusan agama, ya, tapi itu bagian daripada Nabi. Caranya model baru. Dikemas agar lebih menarik, atau lebih kompak, dan sebagainya. Contoh, kita semua tahu membaca sholawat Nabi adalah dianjurkan. Mendengar ceramah dianjurkan. Menanamkan kecintaan kepada Nabi dianjurkan. Menambahkan untuk mengenal Nabi dianjurkan. Terus itu dianjurkan, itu minna itu semua dari urusan Nabi. Kemudian ahdath wahid, mengada-ngada. Saya ingin membuat satu acara perkumpulan, saya beri gelar sesuatu gelar acara, di dalamnya adalah pembacaan sejarah Nabi, ada sholawat, ada ceramah, ada silaturahmi, ada makan. Man ahdatha fi amrina ma huwa minhu. Ini akhirnya menjadi judulnya mah terserah. Apakah acara bergembira untuk Nabi atau acara maulid Nabi? Makanya yang membid'ahkan maulid Nabi itu orang bingung. Nah ini makanya ahdatha, membuat sesuatu ide cemerlang untuk melakukan satu amalan baik yang semuanya diambil dari yang pernah diajarkan oleh Nabi. Membaca sholawat diajarkan Nabi, ngasih makan orang diajarkan Nabi, silaturahmi diajarkan Nabi. Kan aneh kalau ternyata sholawat diajarkan, kemudian makan diajarkan Nabi, ngasih makan diajarkan, baca qasidah juga diizinkan, diajarkan Nabi, nyanjung Nabi, baca saja. Kemudian itu boleh, satu boleh, di saat dikumpulkan jadi tidak boleh. Ini gimana rumusnya? Kurang lebihnya seperti itu. Bahkan kalau kita sambung dengan hadis yang ketiga, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Loh, sanna, barang siapa yang memulai dalam Islam sesuatu yang baik, dalam hal apa coba? Yaitu buat ide-ide cemerlang, membuat kampus, membuat sekolah, pondok, madrasah, model pengajian yang menarik, atau kelas-kelas dan sebagainya. Pada zaman Nabi nggak ada kelas-kelas, semua belajar di masjid saja. Atau apanya? Termasuk bagaimana berzikirnya orang biar rapi ya, dibimbing. Orang awam kan kalau nggak banyak hafal zikir, ditalkin oleh gurunya, la ilallah, ini sah saja kok. Baca rotib, baca ini. Maksud kami adalah, jangan gampang orang membid'ahkan, hanya bahasanya begini, cara membid'ahkan. Yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Itu adalah bisa menjadi sebab perpecahan begitu. Ini baca hadis Nabi yang jelas, man ahdatha fi amrina. Barang siapa yang membuat sesuatu pada urusan agama kami, tapi yang malaisa minhu, yang bukan bagian agama, maka fawarraddun, itu akan ditolak.
Tapi yang membuat sesuatu yang ada di dalam agama mengemas lebih cantik, lebih hebat, lebih dahsyat agar orang lebih semangat, minaddin dianggap sebagai sesuatu yang diterima, bukan ditolak. Hadis selanjutnya kurang lebih ini adalah riwayat bunyi wa fi riwayati Muslim, riwayat Muslim berbunyi man amila amalan, barang siapa mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang itu bukan bagian daripada kami, ngarang, tudohi syariata, atau dalam bahasa definisi bid'ah yang pernah kami sampaikan adalah thariqatun fid-din mukhtara'atun, cara beragama tapi beragama yang dibuat-buat, yang enggak ada dikembalikan kepada syariat, yaitu ngarang antara subuh dengan duhur kok panjang banget, sementara antara duhur dengan maghrib ada asar. Saya ingin membuat satu sholat jam 9 deh, habis duhaan sholat fardu, ya bid'ah, itu nggak boleh. Baik man amila amalan, berbuat sesuatu yang bukan yang tidak ada dalilnya, tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah dan Al-Quran, amalan ibadah khusus, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah. Dalam walai wa Abi Dawud wa Abu Dawud man sana'a amran ala ghairi amrina fa huwa raddun, membuat sesuatu yang enggak ada bimbingan dari kami adalah tertolak. Betul. Tapi kalau amalan ada bimbingan dari Nabi adalah dianjurkan. Nah itu yang mohon maaf, termasuk yang sering paling sederhana karena itu acara sebentar lagi kayak Maulid Nabi. Adapun jika di dalam perayaan Maulid Nabi ada acara yang melanggar Nabi, itu kesalahan pelaksana. Berbaurnya laki perempuan, itu kan salah pelaksana. Atau pelaksana sudah benar tapi namanya jamaah membeludak lalu berbaur, tapi tidak disengaja. Tapi di dalamnya apa sih? Di dalamnya adalah bagaimana kita agar kenal Nabi lebih dalam. Kemudian membaca sholawat, ada sanjungan, ada tausiah, ada makan, ada silaturahmi dari penjuru negeri. Ya, ini mari kita berpikir itu membaca hadis itu betul-betul dengan kesadaran. Bukan semua ahdatsu fi amrina ma laysa minhu fa rad. Ini bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi, bagaimana baca sholawat diajarkan. Kemudian membuat satu istilah baru lagi, ada namanya bid'ah idhofiyah dan sebagainya. Memang ini adalah permasalahan-permasalahan yang dibuat-buat akhirnya. Kita ingin menjelaskan bahwa itu sah. Kalau kita membuat masjid berkumpul ini, acaranya dirapikan setelah pengajian, dikir, habis dikir, tolong nanti sebelum bubaran sholat duha. Ya bagus, sah-sah aja. Nggak usah bilang duha sendiri itu. Memang duha sendiri silakan. Cuman dikoordinir kan lebih bagus. Yang males jadi duhaan, yang lupa jadi duhaan. Jadi jangan gampang kita mengatakan bid'ah. Baik, kemudian lanjut ke hadis berikutnya. Wa'anha, dan dari Sayyidah Aisyah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah. 6 orang yang aku kutuk mereka itu, dan Allah pun mengutuk mereka. Kita tahu Nabi lesannya lembut, Nabi penuh kasih, doanya doa kebaikan, rahmat, raufur rahim. Nabi penuh kasih dan sayang kepada umat. Lihat, lesannya lembut, lesannya indah. Ini harus kita yakini. Nah, kalau Nabi yang lesannya indah, lesannya lembut, kok tiba-tiba mengutuk, ada apa ini? Tentu ini orang-orang ini bikin jengkel, bener kan begitu, sampai dikutuk oleh Nabi. Harus paham, bukan Nabi yang jelek, bukan. Nabi lembut, penuh kasih. Lalu kemudian Nabi menyebutkan la'antuhum, aku kutuk mereka. Berarti ini pasti maudharratnya, bahayanya orang-orang ini sangat besar sekali. Dan mengutuk itu mendoakan agar dijauhkan dari rahmat. Kemudian di sana hukum mengutuk. Mengutuk kelompok yang memang itu kelompok yang dibenci oleh Allah sah. Tapi mengutuk orang yang dengan menentukan namanya tidak boleh. Ingat. Misalnya terkutuklah orang-orang dolim sah. Terkutuklah orang dolim di kampung ini. Terkutuklah orang dolim di negeri boleh. Tapi kalau saya mengutuk si fulan nggak boleh. Fulan terkutuk nggak boleh. Jangan salah. Menyebut nama kayak. Apakah artis, menteri, presiden, tetangga, rakyat, nggak boleh menyebut nama. Terkutuk kau. Biarpun dia sekarang lagi melakukan sesuatu yang terkutuk. La'anallahu mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah mengutuk orang laki-laki yang menyerupai gaya perempuan. Kita boleh mengutuk secara umum, tapi kalau kita melihat seorang laki-laki yang gaya perempuan, nggak boleh kau terkutuk, nggak boleh begitu. Karena bisa jadi dia dosa hari ini, besok tobat dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau mengutuk pribadi nggak boleh. Ngutuk kelompok, ya memang mereka adalah kerjaan yang terkutuk. Terkutuklah orang-orang munafik, terkutuklah orang-orang ini, terkutuklah. Ingat, maka ada sebagian orang mungkin terlalu semangat barangkali dalam dakwah ngutuk orang per orang. Ini bagaimana, belajar di mana itu? Nggak boleh. Bisa jadi orang yang kita kutuk itu bisa lebih baik dari kita di hari esok. Terkutuklah si fulan, terkutuklah si fulan. Nggak boleh begitu.
Ulama tidak mengajarkan seperti itu, yang diambil dari Nabi mengutuk sifatnya umum, kecuali nanti ada orang-orang dengan wahyu Nabi. Kalau kita dapat wahyu dari mana? Kalau Nabi kalau mengutuk seseorang dengan menentukan namanya, itu karena dapat wahyu, bukan ngarang Nabi, dan harus begitu. Tapi kita sebagai umat, kalau memang ada sifat-sifat yang menjadi pelakunya terkutuk, kayak laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laika, termasuk ini 6 orang ini, kita boleh mengutuk orang-orang, mengutuk kelompok orang yang itu, bukan orang per orangnya. Misalnya, tadi Allah mengutuk, semoga Allah mengutuk orang-orang zalim di tempat ini. Nah, maka sah, karena apa? Orang zalim kita tidak menentukan si A, si B, si C. Cuman para ulama mengingatkan kalau doain itu hati-hati, pelan-pelan dikit ya. Kalau ada, jangan ya Allah, kutuklah orang dolim yang ada di sini. Tak taunya dia termasuk bagian orang dolim, terkutuklah dia sendiri. Biasanya ya Allah jangan jauhkan kami dari rahmatmu. Allahumma la tuhlikna, ya Allah jangan hancurkan kami. Baru minta doa dulu, ya Allah. Saya mungkin bagian yang dolim. Wa ahlik man fi alaki, dan hancurkan orang-orang buat kerusakan itu. Tapi jangan hancurkan saya. Jangan dia ngutuk dirinya sendiri nggak sadar. Ya Allah, kutuklah orang yang dolim di sini. Dia nomor 1. Jadi kita mengutuk orang dolim secara umum sah. Pejabat-pejabat yang dolim, termasuk ustadz-ustadz yang menjual agama, ya sah. Tapi nggak boleh nunjuk si fulan. Nah begitu. Karena orang per orang bisa saja berbuat. Tapi kalau orang dolim setiap masa ada, dari zaman Nabi ada sampai hari kiamat ada. Tapi kalau orang per orang bisa berubah, biarpun hari ini kafir, lihat Sayyidina Umar bin Khattab, lihat kurang apa. Nggak ada orang seserem Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Targetnya dahsyat, memenggal Nabi. Tapi setelah masuk Islam, mencintai Nabi dengan luar biasa. Ayo, mau kita kutukkan begitu. Jadi nggak boleh kita mengutuk orang per orang. Kita dengar mungkin sebagian khutbah yang ceramah, yang semangat, ngutuk si fulan, nama fulan. Bukan begitu. Nggak diperkenankan. Ini disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengutuk mereka bukan orang per orangnya. Agar kita, ini warning agar kita waspada, jangan sampai kita punya sifat-sifat seperti yang disebutkan dikutuk. Nabi ngutuk, wala'anahumullahu, dan Allah juga ngutuk mereka. Allah menjauhkan dari rahmat. Kullu nabi, dan semua nabi-nabi yang doanya dikabul itu ngutuk juga. Oh serem, doa nabi yang dikabul doanya. Nabi semua dikabul doanya. Doa nabi dikabul, berarti pasti diterima. Siapakah mereka yang terkutuk? Az-zaidu fi kitabillah, yang menambahkan di dalam kitab Allah. Menambahkan ada bermacam-macam. Ada sengaja menyusupkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran agar dianggap itu sebagai Al-Quran. Itu dengan sengaja kafir dia. Atau menambah satu huruf, memanjangkan dengan lebih, atau menambah yang tidak pakai mat menjadi ada matnya. Maka tolong hati-hati yang baca Al-Quran. Dengan sengaja, termasuk mohon maaf yang membaca Al-Quran terlalu buru-buru. Lihat Al-Quran ada aturan bacaannya. Kalau mat itu berarti kan 2 huruf. Kalau Anda bercepat hilang 1 huruf, berarti Anda membuang 1 huruf. Anda pun tidak boleh menunjuk, oh kamu itu orangnya. Nggak usah begitu, ini pendidikan buat kita. Mungkin ada orang yang jadi imam sholat yang ngebutnya luar biasa. Itu banyak huruf yang dibuang. Sehingga Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengingatkan kepada orang baca Al-Quran yang ngaco begitu, sering membuang hurufnya karena terlalu cepat atau yang lainnya. Kita harus berani mengingatkan. Nggak boleh kita bermakmum di belakangnya. Termasuk misalnya di dalam sholat. Kalau gerakan sholat mungkin masih ada pendapat-pendapat ulama. Tapi kalau bacaan Al-Quran, masalah ada sebagian mengatakan tumakninah tidak harus dan sebagainya, ada khilaf. Tapi bacaan Al-Fatihah, ayo mau ngebut kayak apa? Ini termasuk bagian ini. Apa tidak takut? Makanya baca Al-Quran itu harus kita penuhi huruf-hurufnya. Kecuali memang Anda orang nggak mampu, baru belajar, belum bisa, lain cerita. Apapun bacaannya tidak dosa, dia belajar kok. Ada salahnya memang belajar. Kalau orang belajar langsung pinter, bingung gurunya. Tapi orang yang sudah biasa, Ustadz mohon maaf ini, khususnya di bulan Ramadan, Anda jadi imam taraweh. Yang dibahas bukan masalah sah tidaknya sholat. Itu saja. Kalau sah tidaknya sholat tentu ada perkenan-perkenan, misalnya masalah tumakninah bisa saja ditiadakan, dan begitu sebagian madhab. Tapi permasalahannya waktu membaca surat Al-Fatihah, Al-Quran, huruf-huruf yang harus dipenuhi, tidak boleh ada satu huruf pun dibuang. Kalau tidak masuk wilayah ini, Nabi kutuk mereka.
Ingat, Anda tidak boleh mengatakan, oh betul, itu Ustaz itu terkutuk. Wah ini Anda sudah salah dengar nih, salah belajar nih. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Intinya ini peringatan buat Anda. Kemudian, menambah Al-Quran, termasuk diantaranya adalah menambah ini merubah juga. Sesuai dengan hawa menambah huruf, menambah huruf termasuk menambah kalimat. Kemudian nanti ada, kalau yuharrifun, ada orang yang merubah Al-Quran, bisa saja merubah makna nuruti hawa nafsunya. Ini ada bab lain lagi. Di sini ada merubah secara lafaz Al-Quran, secara bacaannya dan sebagainya. Makanya mat itu ada arti. Dihilangkan matnya, dihilangkan panjangnya bisa saja berubah. Al-Quran bisa saja berubah. Yang tidak merubah dosa karena itu Al-Quran. Kecuali memang dia tidak sengaja, lain cerita. Ustadz tidak sengaja, namanya ustadz tuanya. Kadang-kadang kita ini kalau sudah benci sama orang itu berlebihan. Ada ustadz, suatu ketika ustadz itu biasanya juga tidak salah baca Al-Quran. Cuman mungkin dalam irama semangat menyampaikan pesan, nukil ayat itu salah, kepotong. Oh ini dianggap ini ustadz goblok, nggak bisa baca Al-Quran. Dan kita bisa bedakan orang yang memang salahnya salah terus menerus, atau salah kepleset sekali, 2 kali. Misalnya orang fala taqul lahum uffin dalam Al-Quran. Kadang menjadi wala, rubah, tidak sengaja. Setelah diingatkan juga gampang. Kan Al-Quran, fala taqul lahum uffin. Dia baca wala, ya memang kalau sengaja nggak boleh, haram dan dosa. Tapi namanya manusia. Bisa saja dilupa. Karena akan banyak kan wala taqrabu zina, wala. Giliran kau fala, nggak, akhirnya menjadi wala. Bisa jadi begitu. Yang nggak boleh dengan sengaja. Merubah Al-Quran. Hati-hati, kitabullah. Maka baca Al-Quran dengan benar, tapi kami ingatkan juga kepada ibu-ibu yang baru belajar Al-Quran, nggak usah takut gara-gara ini. Yang nggak boleh adalah Anda sengaja menyalah-nyalahkan. Kalau memang Anda bacaannya masih belepotan, ya tak tahu kalau baca Al-Qurannya masih syaqud alaihi, kan Al-Qurannya al-mahiru bil Quran, orang yang hebat dalam baca Al-Quran, ma'al kiramil bararati, mereka pangkatnya tinggi dengan para malaikat yang mulia. Tapi ada orang yang baca Al-Qurannya itu adalah pokoknya lidahnya tuh berat. Wah capek. Wah suat. Nah ini maka asalkan dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan dan dia masih irama belajar, dia berdua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahalanya dia capek dia belajar Al-Quran. Nah, ya. Makanya Ustaz Tajwid itu harus bisa milah-milah. Oh, ini ibu baru belajar. Memang tobatnya setelah pensiun. Jadi alhamdulillah masih mau tobat pensiun, baru tobat belajar Al-Quran. Belajar tashili atau iqra atau apa baru. Nah ini baru, maklum lah, baru belajar kok. Apalagi kalau sudah semakin tua itu kan lidahnya kan kaku sekali. Ya kalau salahnya orang semacam ini bukan salah yang terkutuk. Sebab memang beliaunya belum terbiasa. Tapi tetap harus belajar. Wal mukadzib biqadarillahi. Yang kedua yang terkutuk adalah mukadzib. Dalam riwayat mungkir. Riwayat lain bunyinya mungkir mengingkari. Qadarillah. Artinya apa? Tidak terima terhadap apa yang Allah berlakukan kepadanya. Jadi begini. Ini ada pembahasan dalam ilmu iman qadar, bil qada wal qadar. Qadar itu apa yang Allah berlakukan kepada hambanya sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah Maha tahu dari dulu kalau Anda akan duduk di sini. Allah Maha tahu dari zaman azali, dari dulu dan dulu yang tidak berbatas. Allah Maha tahu kalau Anda ini setelah pulang itu bahagianya kira-kira. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu setelah hari ini dapat rezeki yang banyak, Allah Maha tahu. Biarpun sekarang belum. Allah Maha tahu. Lah, di saat terjadi itu namanya qadar. Allah memberlakukan kepada Anda duduk di sini sesuai dengan pengetahuan Allah dari zaman azali bahwasanya Anda akan duduk di sini. Maka ada iman qada dan iman qadar. Iman dengan qada, maksudnya qada adalah ya, pengetahuan Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang tengah terjadi, yang akan terjadi Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu kalau Anda punya cucu itu hebat-hebat semuanya. Anda belum mantu. Di saat terjadi namanya qadar. Lah, maksudnya beriman dengan qadar Allah itu apa yang terjadi ini dari Allah. Dari Allah. Dan ini bukan berarti kita menyerah lalu tidak mau menghindar dari maksiat lalu berkata kan dari Allah. Maling dari Allah, zina dari Allah. Ini kurang ajar, bukan begitu maknanya. Jadi apa yang sudah terjadi ini adalah pasti dengan ketentuan Allah. Iradah Allah.
Kalau ada pencurian, ya kita harus yakin bahasa itu adalah ketentuan dari Allah. Bukan kita merestui, meridhoi pencurian. Tidak. Akan tapi terjadinya itu adalah dari Allah. Itu yang dimaksud dengan qadar. Semua yang berlaku, itu masalah iman. Makanya bukan masalah kita menghukum orang. Semua yang terjadi, ini adalah atas kehendak Allah. Adanya Abu Jahal dikehendaki oleh Allah. Biar Abdullah bin Mas'ud naik pangkat yang menggal lehernya. Kan begitu. Adanya ini Allah menghendaki seperti itu. Jadi semua yang terjadi di semesta ini adalah qadar Allah. Jadi Allah berlakukan kepada semua ini sesuai dengan Allah yang ketahui. Makanya mengingkari ini, maksudnya kenapa sih begini? Termasuk nanti pada akhirnya sakit parah kepada Allah di saat diuji. Berarti seolah-olah dia tidak ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Ngamuk-ngamuk. Mengamuk dengan kemiskinan, ngamuk dengan sakit, ngamuk kepada siapa? Marah kepada siapa? Kan seperti itu. Jadi ini qadar. Ini pembahasan tentang iman, rukun iman yang 6. Itu diantaranya adalah beriman kepada qada baik buruknya, termasuk qadar khairi ini. Jadi kalau qadar sebagian ulama membalik. Qadar adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi. Kemudian qada adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Sebagian mengatakan qada adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Qadar adalah apa yang Allah berlakukan kepada makhluknya sesuai dengan pengetahuan Allah. Seperti itu. Ini sederhananya qadar. Jadi apa yang terjadi dari Allah, yang mempercayai enggak terima, ini adalah, makanya termasuk jika ada orang kena musibah kok marah kepada Allah, nah inilah orang terkutuk. Kenapa? Dia menyalahkan Allah. Imannya yang keropos. Akan tapi serahkan kepada Allah. Kalau ada kesedihan tentu sedih, saudara meninggal, anaknya meninggal, ibunya meninggal, sedih. Tapi langsung mengerti ini apa yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah dan dengan ketentuan Allah dan atas kehendak Allah. Sehingga kalau maksiat terjadi bagaimana pada seseorang, ya tinggal itu adalah kita berjuang untuk membawanya. Maka Allah di saat menghadirkan orang fakir di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak mampu mengayakan mereka. Hei hamba Allah, Allah menjadikan orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat Anda yang kaya. Agar Anda bisa berbagi untuk mereka, kepada mereka. Seperti itu. Ada orang lemah dan sakit di kiri kanan Anda bukan karena Allah tidak mampu menguatkan mereka. Oh, Allah Maha Kuat. Akan tetapi Allah membuat orang sakit, orang lemah di kiri kanan Anda karena Allah ingin mengangkat Anda untuk menolong mereka. Dan Allah akan mengangkat si lemah dengan kesabaran. Harus begitu makna iman itu. Selalu dibawa kepada makna-makna yang mulia, makna-makna yang baik. Kemudian, yang ketiga adalah mutasallitu ala ummati bil jabaruti. Yang mengurusi, menguasai umat Nabi. Bil jabaruti dengan kediktatoran, dengan ketidakadilan, dengan tidak manusiawi. Jabarut adalah tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Yaitu zalim deh, gitu bahasa sederhananya. Yang ngurusi rakyat zalim. Nah, lalu tujuannya liyudhilla man a'azzallahu, sehingga dengan kekuasaannya mengangkat orang-orang yang kurang ajar kepada Allah, orang rendah. Wa yu'izzu man adzallahu, mengangkat orang ini. Wa yudhillu man a'azzallah, sehingga merendahkan orang yang dimuliakan oleh Allah. Atau memuliakan orang yang direndahkan oleh Allah. Jadi yang enggak benar malah diangkat. Yang benar disingkirkan. Loh, ini kedzalimannya super. Ini terjadi di setiap masa ada penguasa baik kelas internasional, nasional, kelas lokal. Penguasa kelas lokal mutasallit bisa saja demi kepentingan syahwatnya dia tidak mengangkat orang baik. Kalau orang baik diangkat ngeritik dia nanti. Akhirnya cari maling seperti dia yang sekiranya bisa menjalankan kemalingannya bersama-sama. Itu ada pejabat kelas kecil, kelas gede sama. Makanya hati-hati, dikutuk. Maka siapapun Anda yang mendengar suara ini, dimulai dari Pak RT, naik RW, atau tinggian mana RT sama RW? RT, kemudian RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Kalau Anda dengar ini, lalu Anda patuh dengan sabda Nabi ini, wah enak. Anda presiden ahli surga. Atau kami tidak bicara dengan Pak Presiden, akan tapi kepada Anda yang mungkin calon presiden. Calon gubernur, kan begitu. Nah, presiden kan cuma satu di negeri ini. Kalau gubernur ya 27 provinsi. Berapa? 30 lebih lah provinsi. Atau bupaten lebih banyak lagi. Artinya, kalau Anda tiba-tiba diberi oleh Allah amanat untuk mengurusi umat, Anda sebagai penguasa, hati-hati jangan sampai Anda dikutuk.
Orang mulia Anda angkat. Yang dekat kepada Allah. Jangan Anda rendahkan mereka lalu Anda singkirkan dan Anda buang. Yang menyingkirkan orang mulia akan direndahkan oleh Allah dan dikutuk saat ini. Dan juga orang-orang yang rendah dia membuat keonaran, masalah dan sebagainya. Bukan harus Anda angkat. Maka memuliakan mereka itu melestarikan kehinaan. Melestarikan kejahatan. Makanya terkutuk orang-orang seperti itu. Maka Anda pun juga tidak boleh menuduh siapa-siapa hari ini. Ini belajar untuk kita. Karena bisa jadi jadi gubernur Anda kok. Jangan menilai gubernur yang sudah ada. Jangan bicara tentang presiden. Presiden, pokoknya hari ini. Kalau dengan sesuatu yang sudah terjadi, kita bukan mengutuk. Ingat, tidak boleh mengutuk. Sebab kalau kita bicara presiden sudah ada. Kita mengutuk orang per orang tidak boleh. Gubernur juga sudah ada. Akan tapi yang ada adalah mendoakan mereka semoga Allah beri bimbingan. Nah gitu loh. Tapi kita ingin mencetak di kedepan hari. Kalau Anda tiba-tiba jadi presiden yang benar ya. Jadi gubernur yang benar ya. Jadi yang benar loh. Jangan sampai nanti dikutuk oleh baginda Nabi. Dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh setiap Nabi. Kemudian juga. Ini. Wal mustahil. Yang menganggap atau yang menghalalkan sesuatu. Wal mustahillu menghalalkan sesuatu yang dilarang. Di sini wal mustahillu hurmatullahi. Yang mustahil yang menghalalkan. Menganggap halal sesuatu yang dimuliakan oleh Allah yang harus dimuliakan. Cuman dalam riwayat lain. Al mustahillu haramallah. Jadi menghalalkan sesuatu yang memang sudah haram. Diharamillah, diharam. Di tempat haram Makkah. Di tempat mulia. Sebab kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan itu banyak kisahnya. Cuman menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan di tempat haram dosanya berlipat-lipat. Makanya layak dikutuk. Tapi bisa saja ini kalau ini lebih umum. Mustahillu harmatullah. Jadi yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Permasalahannya adalah kurang ajar kepada syariat. Jadi yang mendapatkan murka Allah itu bukan yang menghalalkan, yang diharamkan oleh Allah saja. Kita harus tahu bahwasanya kita mengharamkan yang dihalalkan pun juga nggak boleh. Ada sebagian pengen jadi seorang ahli ibadah tapi mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah nggak boleh. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah juga nggak boleh. Selagi itu halal, halal. Karena halal yang ada adalah untuk kesenangan manusia. Dan yang senang hatinya biasanya lebih dekat kepada Allah, kan begitu. Jadi yang dihalalkan pun nggak boleh diharamkan. Sama, yang diharamkan jangan dihalalkan. Jadi dosanya, gedenya dosa menghalalkan yang diharamkan, tidak kalah dengan menghalalkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Sama. Halal, air putih halal, jangan ada katakan haram. Semuanya halal, pernikahan halal, jangan dikatakan haram. Kan bahaya mengatakan haram. Jadi, di sini adalah ada menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Cuman dalam riwayat lain haram. Dalam riwayat lain huram. Pakai huram itu hormat, jamaknya hormah. Huram. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini lebih luas. Tapi menghalalkan sesuatu yang dilarang di tanah haram Allah. Sebab di tanah haram itu adalah tanahnya mulia. Jadi kalau kita melakukan, mohon maaf, orang melakukan maksiat di sebuah tempat dosa. Tapi kalau di tempat mulia kayak di masjid, dosa di atas dosa. Kayak begitu. Ini gambarannya. Maksudnya ini sudah pelanggarannya sudah luar biasa. Makanya jangan sampai hati-hati masalah fatwa. Ini adalah berangkat daripada para ustadz dulu nih. Yang melintir fatwa hanya karena tunduk kepada bisikan-bisikan. Bukan karena Allah, akhirnya menghalalkan. Hati-hati. Menghalalkan sesuatu yang semula haram. Menghalalkan sesuatu yang semula haram. Akan tapi dia mengatakan halal sesuatu yang semula haram atas dasar ijtihad. Berarti memang pengharamannya dulu atas dasar ijtihad. Kemudian ijtihadnya berubah. Itu mungkin. Salah atau di dalam memahami satu nas. Tapi ada haram yang sudah disepakati nggak boleh orang berselisih faham tentang haramnya. Daging babi, haramnya membunuh orang yang tanpa salah dan seterusnya. Haramnya riba. Yang menghalalkannya bencana dia. Dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh baginda Nabi, dikutuk oleh para utusan.
Wal mustahillu min itrati ma haramallah. Mustahil adalah menghalalkan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan atas itrah. Ini adalah dzurriyyah, cucu Nabi SAW. Ini juga kehormatan. Sementara kita menyakiti umat manusia biasa saja tidak boleh. Apalagi jika itu ada sambung nasab dengan baginda Nabi SAW. Tentu adalah dosa di atas dosa. Maka orang itu layak dikutuk. Ini jangan sampai kita melakukan satu hal yang semula dilarang lalu kita melakukannya. Haram kita lakukan kepada seorang muslim biasa. Mencaci seorang muslim biasa. Haram menfitnah. Haram menggunjing. Haram jika ini kita lakukan untuk itrat Nabi, keturunan Nabi, durian Nabi, maka haram. Di atas haram layak dikutuk. Ini adalah makna yang kita pahami karena bersebut itrah. Berarti kelebihan. Jadi kalau haram, maka hadis yang lain kan haram Allah. Itrat Allah. Jadi haram Allah ada hubungannya dengan Allah. Kalau itrah ada hubungannya dengan Nabi SAW. Jadi segala yang dilarang kita lakukan kepada manusia biasa, maka kalau kita lakukan kepada itrah baginda Nabi, maka tentu itu menjadi dosa di atas dosa. Cuman ini harus difahami dengan benar. Di sana ada perintah kita untuk mencintai dzurriyyah Nabi, mencintai keturunan Nabi. Karena cinta kita kepada Nabi tentunya kita harus paham dong menerbahkan makna cinta. Cinta itu adalah sesaat kita memberi, tapi sesaat kita juga mengingatkan. Sesaat kita menegur. Maka kalau jangan gara asal cinta kita menjerumuskan, wah ini kurang ajar kepada dzurriyyah Nabi. Contoh, ada cucu Nabi datang kepada Anda, Pak Haji, ini lama ini saya nggak mabuk, tolong dong beliin saya minuman keras nih, pengen banget nih minum. Anda belikan, Anda kurang ajar dengan Nabi. Mau minum ada turuti. Ini nggak boleh. Kalau salah ya harus kita tegur, tanda cinta kita. Jangan salah kaprah. Termasuk kita menyayangi anak yatim kadang salah. Karena mendengar wow, anak yatim jangan kau hardik. Menghardik itu merendahkan, menyiksa dia. Tapi kalau sudah kita anggap sebagai anak, ya perlakukan seperti anakmu sendiri. Kalau anakmu mau engkau cubit, ya tidak ada masalah nyubit anak yatim. Termasuk dzurriyyah Nabi pun juga demikian kita. Saya pernah teringat bertanya kepada guru mulia. Di saat berbahas masalah ini supaya tidak salah. Bagaimana jika ada cucu Nabi kok melakukan satu kesalahan? Gimana? Beliau sederhana menjawab, perlakukan seperti kau melihat anakmu sendiri kau apakan. Kalau seharusnya kau sentil, kau tegur, cubit ya cubit. Yang nggak boleh jangan cubitnya cubit marah. Karena dzurriyyah Nabi itu yang kurang ajar. Jadi cubit ya ditegur wajar. Diingatkan justru itu tanda cinta. Nggak boleh membiarkan begitu saja. Apalagi ini adalah orang-orang yang mulia. Termasuk kita bisa berlakukan kepada anak-anak kiai. Anda kalau kagum kepada anak kiai, justru bekti Anda kepada anak kiai, Anda jaga anak kiai, jangan diajari nakal. Anda tidak punya bekti kepada kiai. Cuman biasanya anak kiai juga sama. Anaknya dzurriyyah Nabi ini, kalau sudah orang terlalu hormat, salah apapun dituruti. Anda jerumuskan. Anak kiainya jadi rusak gara-gara murid-murid abahnya itu. Jadi masa dzurriyyah Nabi rusak gara-gara umat Nabi. Ini kan kurang ajar kepada Rasulullah. Nabi akan marah. Kau ngambil petunjuk dari cucuku nyeleweng, kau biarkan. Mau apa kau? Karena memang harus kita hadirkan. Kita jadikan orang-orang yang punya tempat mulia itu adalah sebisa mungkin untuk jadi suri toladan. Karena kalau jelek pengaruhnya akan besar. Kalau baik juga kuat pengaruhnya. Seperti itu. Jadi jangan membiarkan. Ini itrah nih makna. Hak-hak yang harus kita penuhi. Maknanya luas ini pembahasannya adalah khusus masalah hubbu ahli baiti Rasulullah. Gimana sih cara mencintai ahli bait Nabi SAW. Dan kita juga ingatkan kepada siapapun yang punya tempat mulia, kiai, anak kiai, harus tahu diri. Termasuk dzurriyyah Nabi itu karena apa? Dia tempatnya dipandang oleh orang. Makanya supaya tidak terlena dalam wilayah lain, sombong, merendahkan yang lainnya, siapapun juga akan rendah. Yang kiai kan bapaknya, anaknya bukan. Nah, dzurriyyah Nabi bukan Nabi, akan tapi dia memang sambung dengan Nabi. Maka hendaknya dia memberi contoh yang baik, kan begitu. Di sisi lain, lihat kita, kalau ada dzurriyyah Nabi salah, jangan dibiarkan. Oh, Anda zalim, Anda. Dzurriyyah Nabi Anda biarkan.
Harus. Bahkan mungkin semangat Anda di dalam mengembalikan beliau ke jalan yang benar 2 kali lipat. 3 kali lipat. Karena apa? Ini cucu Nabi. Atas nama Nabi kemana-mana. Jangan dibiarkan mereka dalam ketidakbaikan. Nah, ini makna itrah ini, memperhatikan itrah ini. Itratul Nabi SAW. Kalau masalah ada sebagian orang, anak kiai dzurriyyah Nabi sombong dan sebagainya. Sombong itu yang marahin Nabi sendiri yang marah. Sombong nggak berlaku bagi siapapun. Sombong dengan apapun tidak akan berlaku. Sombong dengan ilmunya. Kiai sombong dengan ilmunya. Yang ngasih ilmu Allah kok. Akan rendah. Sombong dengan nasabnya. Mentang-mentang anak kiai. Yang kiai bapaknya. Sombong itu merendahkan. Nggak perlu sombong. Siapapun kalau sombong. Nabi sendiri mengatakan. Mentagabbar wada Allah akan rendahkan dia. Sombong nggak berlaku. Orang yang paling pantas sombong tapi tidak sombong. Siapa? Baginda Nabi. Kenapa kita sebut pantas sombong? Semuanya punya Nabi. Akan tapi beliau sangat tawadhu. Bagaimana selain beliau akan sombong? Orang seperti baginda Nabi tidak sombong. Beliau sangat tawadhu akhlaknya, perilakunya. Duduk di bumi, dia makan. Duduk di tanah seperti biasa orang-orang lain. Sampai tidak ketahuan mana Nabi, mana selain Nabi. Begitu sederhananya. Dia ikuti oleh pengikut beliau. Sayyidina Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar yang dengan keperkasaan gagahnya, suaranya, gaung kewibawanya sampai mana-mana. Ternyata di saat raja-raja luar negeri datang nyari mana Umar bin Khattab, bingung. Dipikir ada singgasana yang ditegakkan. Nggak ada. Mana Umar bin Khattab? Itu dia duduk. Ini orang yang diagung-agungkan. Duduk dengan yang lainnya. Itulah didikan dari Nabi SAW. Bukan petentang-petenteng. Kiai sombong. Rendah semuanya. Jangankan kadang bukan kiai, anak kiai sombong. Kiai aja nggak pantas sombong, apalagi anaknya sombong. Sama. Jadi kalau sudah membawa nama Nabi harus kita berhati-hati, lebih tawadhu. Kesombongan merendahkan. Dan semuanya dikembalikan kepada syariat Nabi SAW. Ini idrat ini. Kemudian yang terakhir lah ini, justru inti hadisnya yang terakhir ini, cuma waktu ini. Ad-tariku as-sunnata. As-sunnata. Orang yang meninggalkan agama, sunnah Nabi. Yang tidak senang dengan apa yang dibawa Nabi, hati-hati. Yang meninggalkan. At-tarikus sunnah ini ada martabat. Keluar dari iman namanya murtad. Dan kelihatannya ini lebih panjang, kita sambung dengan hadis setelahnya. Yang pertama adalah murtad, meninggalkan agama Nabi. Yang kedua, keluar daripada manhaj Nabi. Maka muncullah kelompok sesat. Maka itu akan kita bahas. Ada kelompok sesat itu kayak apa? Dia ikut kayaknya umat Nabi. Tapi dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Tidak ikut ajaran Nabi. Pendidikan Nabi. Maka akan kita bahas. Ini termasuk yang kita hadirkan muqaddimah akidah. Ini adalah berpeganglah dengan akidah yang benar. Karena akidah inilah yang bersama baginda Nabi SAW. Selebihnya adalah membahayakan. Jadi insya Allah at-tariku wat-tariku as-sunnata. Yang meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah itu agama yang dibawa Nabi. Cara beragama yang diajarkan Nabi, yang enggak mau, itulah yang dikutuk oleh baginda Nabi, dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua Nabi. Akhrajahu Tabrani, ya, dikeluarkan diriwayatkan Imam Tabrani, dan Sahawi Ibnu Hibban mengatakan, Ibnu Hibban hadis sahih wal Hakim Iman Hakim. Ini saja insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, khususnya tentang penjelasan wattariku sunnata, yang meninggalkan sunnah Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Maaf Buya. Baru-baru ini ada berita tentang seorang pengantin wanita yang meninggalkan suaminya sehari setelah akad untuk kabur bersama mantan pacarnya. Dikatakan permasalahannya harus dicermati di balik satu kisah seperti ini. Dan sebetulnya hal yang seperti ini terjadi di waktu-waktu yang dulu juga pernah ada. Hanya hari ini kan ada media sosial, itu yang menjadikan semuanya memang heboh, rame. Dan itu kesalahan memang. Tapi dulu juga ada kok, tetangga mana tuh pergi, habis nikah pergi. Habis nikah ini ada. Zaman koran dulu kan, belum terlalu viral koran, kan masih ada dulu kisah.
Cuman hari ini memang orang selalu cari bahan bagaimana untuk bisa punya YouTube, punya konten segala macam. Baik, terlepas dari itu, di balik kisah itu ada beberapa hal yang harus dicermati. Kalau bicara tentang hukum fikihnya mah sederhana. Perempuan yang setelah akad nikah lari kemanapun tidak akan menjadi batal pernikahannya kecuali sang suami menceraikannya atau sang istri mengajukan ke mahkamah lalu mahkamah mencerai. Nggak akan, ini secara hukum fikih. Jadi dengan larinya seorang istri ya kalau tanpa sebab ya durhaka. Kecuali suaminya mengancam atau apa. Kita tidak tahu. Saya terlepas daripada kisah itu. Tapi saya akan masuk wilayah tarbiyah, wilayah pendidikan. Apa yang menjadikan hal seperti itu terjadi? Itu kan harus kita cermati. Nasihat buat ayah, orang tua, dan nasihat kepada anak. Pertama kepada anak, itu bahayanya. Makanya kita perlu menghadirkan pendidikan cinta. Kita ingin marakkan atau bagaimana mencintai itu. Mencintai itu penting sekali. Belajar ilmu cinta. Sederhananya kalau Anda itu salah makan itu hanya sakit perut, setelah itu selesai. Tapi kalau Anda salah menjatuhkan cinta, tersiksa sepanjang masa. Mau mencintai orang yang salah kan nyungsep. Karena cinta itu bukan sekedar kayak makan sakit perut, maka Islam mengajarkan bukan Anda menjatuhkan cinta dulu, tapi Anda memilih siapakah orang yang akan engkau cintai. Maka diajarkan tungkahul mar'atu. Kalau nikah itu pakai milih. Karena dia adalah orang yang akan engkau cintai. Ini rambu-rambu. Dan indahnya di dalam menjalin hubungan rumah tangga adalah bangun cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau orang sudah menumbuhkan cinta dulu, ya kalau jadi pasangannya. Kalau tidak, menjadi seperti kisah yang disebutkan. Makanya dalam Islam itu indah sekali. Orang menjaga mata. Kalau belum waktunya jangan berpikir yang aneh-aneh. Maka dari itu lihat. Memilih itu gimana sih? Hei anak-anak muda. Memilih itu dari hati yang kosong. Kalau sudah ada di hatinya seseorang. Kemudian dia bicara memilih. Omong kosong. Biarpun dia memilih keliling dunia. Balik lagi. Tetangga yang sudah terlanjur jatuh cinta dia. Apa artinya memilih saat itu? Anda harus paham makna memilih. Hei anak muda. Orang cerdas itu memilih. Dunia itu luas, jangan seperti pujangga-pujangga yang lagi pusing. Dunia seluas daun kelor. Luas, banyak pilihan. Kenapa harus dia saja? Pilihanku adalah banyak. Tidak dapat ini, sebelahnya, tetangganya, temannya. Karena apa? Bebas kita memilih. Karena kita memilih. Coba, dia yang sudah terlanjur jatuh cinta, kena panah asmara, lihat. Kalau tidak dia nggak mau, Masya Allah. Nah ini akhirnya tersiksa. Sementara dia belum tentu jadi jodohnya. Atau bahkan mungkin terjadi bertepuk sebelah tangan. Nasib buruk itu si manusia. Nah ini. Ada pun kisah yang terjadi. Bisa jadi ada dua unsur kesalahan. Kesalahan anak gadis itu sendiri. Dia telah menjalin cinta. Sebelum pernikahan dengan orang lain. Mungkin seperti itu. Tapi dalam kebimbangan. Sebab kalau sudah orang mencintai itu kadang bingung. Nggak ngerti. Apalagi cintanya sudah gelap. Sampai seorang wanita ditanya, apa sih Neng, kalau kamu senang sama dia, apa yang menjadikan kamu cinta ke dia? Dia mengatakan, nggak tahu Ma. Pokoknya aku cinta. Ini bisa jadi begitu. Sehingga dia lari pun dalam kebimbangan. Sebetulnya dia ingin lari, tapi dia tidak bisa lari. Karena sudah terlanjur diikat dengan janji-janji. Makanya bahayanya main api. Indah ada pendidikan dalam Islam. Maka kita ada diklat cinta, bagaimana orang mencintai. Orang tidak langsung serta-merta mencintai. Bahkan orang bisa menikah dengan orang yang tidak dicintai akan tapi mungkin untuk dicintai. Dan itulah dasarnya. Lah mungkin dicintai itu dasarnya memilih. Dia kriteria begini, baru setelah menikah ada ikatan kemuliaan, baru cinta ditumbuhkan. Baik, itu bisa jadi, mohon maaf, karena anak gadis itu telah menjalin hubungan cinta. Tapi di sisi lain, maka ini adalah anggap saja ini sebuah kesalahan, ya, sehingga menjadikan dia seperti itu. Kalaupun seandainya dia menjalani, ini bahayanya. Kalau seandainya menjalani hidup dengan suami yang bukan dikehendaki, khawatir sepanjang hidupnya menyalahkan. Menyalahkan pernikahan. Ada menyalahkan gurunya, menyalahkan orang tuanya. Kenapa aku tidak dengan dia? Seolah-olah dengan dia itu bakal istimewa betul. Padahal bisa jadi lebih kejam loh ya daripada yang dipilihkan oleh orang tuanya. Karena memang dianya kan jauh di sana. Tidak pernah hidup bersamanya. Ya, nggak pernah ya. Hanya sekedar dalam ayalan, angan-angan. Karena waktu itu kan lagi kasmaran. Jadi belum tentu, cuman begitulah namanya orang jatuh cinta. Maka kami ingatkan kepada anak-anakku semuanya yang sudah mulai terikat dengan cinta sebelum pernikahan, hendaknya sudah mulai mengerem pelan-pelan, menggunakan akal cerdasnya, layak atau tidak.
Kemudian kalau memang secara akal kita tidak layak, harus mujahadah, jihadun nafsi. Aku harus mulai menghindar pelan-pelan. Dan itu tidak bisa orang lain, Anda sendiri. Kalau dipaksakan itu seperti panah, nancep, ditarik, nancep lagi lebih dalam. Apalagi orang tua, enggak boleh kau nikah dengan dia, pokoknya ini. Nah itu menjadi tambah nancep, baik para orang tua. Bisa jadi kisah yang disebutkan seperti itu. Orang tuanya keras kepala dan sebagainya. Maka saya salahkan, saya ingatkan semuanya. Hei para orang tua, jika engkau menemukan pasanganmu itu kok sudah, mohon maaf, telanjur mencintai seseorang, Anda tidak bisa mencabut begitu saja. Ini bukan urusan paku dicabut dari tembok. Tapi urusan hati. Nggak bisa serta-merta. Mungkin diajak dialog dengan akal yang perlahan. Tidak bisa Anda langsung paksakan menikah begitu saja. Hei para orang tua. Nah, akan tapi lihat. Memang sebaiknya seorang anak jangan menjalin cinta terlebih dahulu. Tapi kalau sudah menemukan orang tua anaknya terlanjur menjalin cinta, bagaimana caranya? Ya barangkali kita perlu melihat laki-laki itu baik atau tidak dan seterusnya. Mungkin dia terjebak dalam cinta ya karena nggak mengerti pergaulan. Jadi jangan keras kepala orang tua lah. Harus bisa, harus cerai, harus jauh dari dia, harus nggak bisa seperti itu. Tapi perlahan. Kalau memang diajak diskusi dialog sampai menjadi pilihannya sendiri untuk meninggalkannya. Seperti itu. Jadi perlahan-perlahan ya para orang tua. Dan juga para orang tua itu jangan diktator ya urusan pasangan itu. Hendaknya kalau Anda punya calon, karena ini urusan dengan hati. Hati bukan urusan dengan milih baju. Baju itu nggak ada mencintai baju seperti mencintai syahwat yang ada laki perempuan. Ini adalah urusan ada syahwat, ada hati. Jadi kalau Anda sebagai orang tua cukup Anda sodorkan. Ada seorang laki-laki begini sayang, anaknya baik begini. Suruh berpikir. Jangan langsung, nah ini ada orang baik. Kamu harus mau dengan dia ya. Ini pilihan Abah, pilihan Umi. Dari awalnya sudah tidak menarik. Orang tua keras kepala. Anda bicara dengan anak yang punya hati ya. Bukan Anda bicara dengan robot yang sudah diprogram jawabnya iya dok. Dia punya hati. Maka tolong orang tua. Nah, kita tidak menyalahkan. Bisa jadi itu komunikasi orang tua yang tidak baik. Sehingga seorang anak hanya mengatakan iya. Yang penting tidak tahu terserah nanti. Loh, ini kan bahaya sekali. Sehingga bisa saja dari ketiga lari. Hari pertama lari. Saya tidak tahu kejadiannya seperti apa. Saya ingin nasihati semuanya. Hei anak, jangan buru-buru menjatuhkan cinta dengan orang yang belum menjadi halal bagimu. Karena itu bahaya. Bisa saja dimain-mainkan. Nah, kemudian bagi orang tua yang melihat anaknya sudah seperti itu, mereka bukan robot yang bisa diprogram klik langsung beres. Enggak, ada hati. Jadi untuk menjauhkan kecintaannya dengan cara yang halus seperti halnya waktu masuk ke hatinya juga halus, kita keluarkan dengan halus. Cinta itu enggak serta-merta aku datang, aku cinta kamu, enggak ada. Biarpun cantiknya kayak apa, ganteng apa, enggak, pasti proses. Enggak ada. Cinta yang sejati enggak. Jadi tolong para orang tua tentu dengan kelembutan akhlak, dengan cara yang baik untuk bisa memahamkan anaknya. Jadi jangan dengan kekerasan. Nah, adapun ini seperti itu kita perlu nasihat bagi semua orang tua. Ada orang tua keras kepala. Keras kepala. Anak jangan durhaka kepada orang tua. Ini adalah juga harga. Ini pendidikan. Tapi sisi lain orang tua juga nggak boleh merepotkan pernikahan anak. Merepotkan pernikahan anak nggak boleh. Termasuk dosa adl wali adl. Jika seorang anak sudah ketemu dengan orang yang sekufu dengannya, orang tua nggak bisa melarangnya. Bisa memilihkan yang lainnya boleh. Tapi kalau melarang menikah nggak boleh. Wali adl. Jadi tolong para orang tua, pandang anakmu adalah dengan penuh kasih sayang. Jika terlanjur mencintai yang salah, ingat, tidak mungkin, tidak gampang Anda menjauhkannya. Tapi ajak diskusi perlahan. Tolong ya para orang tua. Dan para anak, jadilah anak yang baik ya. Jangan menjadikan orang tuamu gelisah, susah ya. Kalau pengen hidupmu berkah ya. Harus dengan orang tua yang penuh kasih ya. Kalaupun punya pilihan, sodorkan pilihanmu dengan cara yang baik. Bahkan mungkin seorang anak yang baik kalau sudah mulai ada kecenderungan ngomong ke ibunya begini, Umi sayang, Abah sayang. Iya nak, apa nak? Abah sudah punya pilihan belum untuk saya? Kalau Abah mengatakan belum, Abah kalau seandainya orang ini gimana Abah? Semuanya terserah Abah. Ini bahasanya pun juga penting, tidak Abah, aku mau nikah dengan ini, kalau enggak menikah, mending gak usah nikah. Kurang ajar. Jadi tolong para orang tua ini perlu. Jadi yang terjadi saya tidak tahu seperti apa, maksudnya apa. Semuanya perlu belajar, kelembutan, keindahan, memahami syariat, cara mencintai yang benar seperti apa. Sekarang kayak kasus begini ini. Coba. Kasus seperti ini, perempuan tiba-tiba lari. Apakah jaminan laki-laki yang akan didatangi itu menerimanya? Bisa jadi dia berpikir cerdas, ini ibunya saja dibegituin, apalagi saya nanti. Bisa ngomong gitu? Wah ini kacau juga ini. Kalau laki-laki cerdas, misalnya ada seperempuan ngomong begini, Bang, yang penting karena abang, aku kan cinta abang sehidup semati. Orang tua nggak mau, nggak penting bang, yang penting abang. Loh, laki-laki yang cerdas. Ini ibunya nyusui dari kecil aja dibeginiin, apa lagi saya? No, wah bahaya ini mau nikah dengan saya. Bisa aja begitu, laki-laki cerdas. Jadi jangan dianggap semua orang itu nggak bahlul seperti kita. Jadi ada orang cerdas. Maksud kami semuanya yuk baik-baik.
Anak kalau ingin menikah, tolong semaksimal mungkin untuk berusaha untuk mencari yang sesuai dengan keinginan orang tua. Sesuai dengan keinginan orang tua. Jangan memaksakan. Kalau seandainya sudah terlanjur mencintai anakku, tapi demi menuruti kebahagiaan orang tua, perlahan bagaimana kita bisa menurutinya. Biarpun itu berat. Tapi sisi lain para orang tua, jangan seksa anak Anda untuk menuruti Anda. Kalau Anda punya keinginan dalam irama diskusi, bukan Anda memaksakan diri. Jika semuanya punya prinsip indah semacam ini, tidak akan ada permasalahan seperti yang disebutkan tadi. Adapun masalah pernikahannya adalah sah. Tidak akan terpisahkan kecuali sang laki-laki mencerai atau sang wanita mengajukan ke mahkamah lalu dicerai oleh mahkamah. Apa yang kita lakukan tadi pertanyaannya? Ya gitu, memberikan pendidikan. Ya, kalau memang tidak mau, Anda katakan tidak mau. Tapi tidak mau, maka Anda jangan salahkan, tidak tahu jangan-jangan anak ini sudah tidak mau dari kemarin dipaksa sama orang tuanya. Saya juga nggak tahu itu. Saya tidak komentar tentang kejadian, wallah alam. Saya tidak ketemu anaknya. Kalau saya diskusi, saya bisa, bahkan mungkin saya bisa memberi gambaran solusi. Saya tidak ngerti yang salah di mana secara sungguhnya. Hah? Atau bahwa orang tuanya dulu pernah jadi wali adl yang nggak pernah mengizinkan orang sehingga anaknya mungkin sudah menikah atau bagaimana? Saya tidak tahu. Mohon maaf, ini hanya saya tidak baca tentang kejadian. Saya tidak menyalahkan anak tersebut, ayahnya saya tidak tahu kejadian. Cuman gambarannya di masyarakat itu biasanya seperti itu. Keras kepalanya sang anak, keras kepalanya orang tua, akhirnya lihat tidak indah di dalam pernikahannya. Wallah alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, biar telah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Jambi. Silahkan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum. Afwan. Baik Buya, nampaknya telah terputus. Baik Buya, telah masuk kembali satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Wonosobo. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa bersambung dengan Buya. Sudah lama Buya saya mendengarkan tausiah Buya. Tapi baru sekarang ini bisa bersambung dengan Buya. Ya kan, pertanyaannya. Silakan Ibu pertanyaannya. Buya, di desa saya kan mengadakan ibu muda mengadakan pengajian atau arisan gitu. Saya dan teman saya untuk membimbingnya, kan ada di dalam acara arisan itu ada pengajian, ada tahlilan, ada pengisian gitu. Terus di rombongan arisan itu ada seorang non-muslim yang ikut. Kalau sedang Silahkan Ibu, masih tersambung. yang non-muslim itu kan ikut menggilir Bu ya. Kalau di rumah non-muslim itu gimana kalau membaca sholawat atau membaca Asmaul Husna gitu. Kan biasanya diisi dengan pengisian, tapi kalau di tempat orang non-muslim itu paling itu membaca Asmaul Husna, hukumnya gimana, boleh atau tidak gitu. Terima kasih Buya dengan ilmu Buya yang sudah banyak saya dapatkan, semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya. Sama-sama. Sebenarnya saya sudah lama, sudah kurang lebih 5 tahun menyimak Buya, tapi baru detik ini bisa bersambung sama Buya. Doakan kami. Sangat banyak yang saya mau tanyakan, tapi sudah terbatas ya Bu ya. Semoga kapan-kapan bisa tersambung lagi. Ketemu nanti insya Allah. Makasih. Baik. Baik, cukup Ibu. Makasih. Wassalam. Cukup insya Allah Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama harus pahami Islam itu indah.
dalam acara kebersamaan seperti arisan. Kalau ada orang non-muslim ikut-ikut, boleh. Arisan. Tuang harus paham arisan dulu ya. Ada arisan yang salah, ada arisan yang benar. Arisan yang salah harus didasari, dibangun, didirikan atas dasar untuk tolong-menolong. Bukan pinjam-meminjam. Apa makna tolong-menolong? Jika 10-20 grup arisan ini ngumpulin setiap bulan, setiap pertemuan 100.000. Berarti kan dapat 22 juta. Diambil oleh orang satu, diundi terus bergilir. Ini sifatnya menolong. Sifatnya tolong-menolong, bukan utang. Artinya, di saat suatu ketika salah satu dari anggota nggak punya duit, jangan dikencet lalu dikeluarkan. Justru yang nggak punya duit itu harus ditolong lagi dong. Masa sudah nggak punya duit lalu dikeluarkan? Memang atas dasar tolong menolong. Sehingga tiba-tiba kok saya nggak punya duit nih gimana? Ya diutang aja, pinjam bulan ini mungkin dia belum bisa membayar untuk bantuan itu. Maka diganti untuk bulan berikutnya dan seterusnya. Karena sifatnya tolong menolong. Nah kemudian orang non-muslim pun boleh ikut-ikutan. Kemudian ada pun giliran di rumahnya tersebut ada zikir dan sebagainya. Kita boleh zikir di mana saja. Apalagi di rumah seperti itu. Nah, akan bukan sebuah khususan. Seperti kalau tempat ibadah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tujuannya apa? Kalau takut mengangkat syiarnya tempat ibadah tersebut menjadi tidak berkenankan. Tapi pada dasarnya semua tempat adalah boleh. Tapi kalau menjadi mengangkat syiarnya tempat ibadah selain non-muslim menjadi tidak boleh karena mengangkat syiar. Nah, tapi kalau rumah itu sangat pribadi dan biasa saja. Dan jika ada seorang non-muslim hatinya lapang begitu, itu kayaknya nggak lama bakal masuk Islam. Karena seperti itu dia di rumahnya biasa diadakan makan bareng, kemudian membaca umat Islamnya berzikir, dan sah-sah aja yang demikian itu, boleh. Bahkan Islam harus lebih lembut. Kalau ada orang yang akhlaknya baik seperti itu, seorang non-muslim yang hatinya lapang semacam itu, Anda harus lebih bagus dong kepada non-muslim itu. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Jangan kalah dong kita dengan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi boleh Anda di rumahnya untuk baca zikir, untuk asalkan di rumah tersebut tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Acaranya adalah sesuai dengan petunjuk atau menurut ulama. Ya tadi baca tahlilan, baca ini adalah sah. Tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Atau ada tambahan ritual yang nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Pokoknya murni adalah acara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin adalah sah-sah saja. Dan itu adalah kebaikan. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak-bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Udhkur sholata ala Nabi Muhammad. Salli alaihi wasallam. Perkenalkanlah, nama saya Dua dari Cirebon Barat, perbatasan Majalengka, Indramayu. Dua itu singkatan dan nama kembaran saya, Bu ya. Dua pertama, Duda tua. Dua kedua, istri meninggal dunia hampir 2 tahun, kurang 2 minggu, sampai sekarang masih jomblo. Jika ada umur panjang, 1 tahun 2 minggu lagi masih tetap jomblo, berarti saya punya nama kembaran 3. Semoga Buya mengirimkan pasangan buatku yang super solehah, agar saya jangan lagi punya nama kembaran yang ketiga. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan Bapak langsung ke pertanyaannya. Buya, ada seseorang mau berjuang di Al-Bahjah dengan pemikirannya. Jika dibutuhkan, dia siap dengan tenaganya. Programnya Buya membangun LPD, dia ingin membangun LPU, Lembaga Pengembangan Usaha, yang intinya ingin menjiplak generasi muda untuk menjadi juru usaha. Semoga Allah merestuinya agar pejuang-pejuang di Al-Bahjah dan ustadz-ustadz di Al-Bahjah bisa haji dan umroh semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nanging Buya, dia ingin berdiskusi sama Buya langsung, minimal 1 jam, maksimal 2 jam, bila perlu 1 kali 24 jam. Akan tetapi
Nggak jadi yang nikah. mau berdiskusi sama Buya nggak jadi ini nikah nanti kalau. sepertinya orang gila. Kenapa dikatakan sebagai orang gila? Dia pendidikannya cuma S lilin atau kecil atau S ed. Pertanyaannya, siapkah Buya berdiskusi dengan dia? Jika Buya siap, kapan waktunya, hari apa, jam berapa, bulan apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Kasih. Kalau Allah ingin menjadikan orang banyak senang itu cukup Allah hadirkan seperti beliau. Sudah senang semuanya, Masya Allah, pahalanya banyak. Dan beliau istimewa, lihat. Anda semuanya senang. Coba dihitung pahalanya setiap orang yang tersenyum tadi. Kayaknya ini tanpa didoakan sudah beres. Karena apa? Kalau nyenengkan orang, disenengkan oleh Allah. Dapat jabat dodo nanti kayaknya. Nggak usah didoain karena sudah nyenengin sama manusia ini. Senang semuanya, senyum semuanya. Kan janji dari Allah melalui Rasulullah. Kalau Anda nyenengkan orang, disenengin nanti. Atau tanpa menikah tapi sudah senang. Gembira, tinggal pilih nanti kira. Nah, baik, insya Allah. Ada pun diskusi, nah, Masya Allah. Wah, sangat senang. Kita kapan diskusi? Kalau pakai syarat, kayaknya juga harus ada syaratnya. Mungkin apa setelah menikah aja nanti? Biar sekiranya biar mantep nanti. Saya tidak ingin waktu Anda diskusi dengan saya, Anda pikirannya kapan saya dinikahkan sama Buya. Itu kan kurang enak kayaknya ya. Jadi nanti setelah menikah kita diskusi berjam-jam nanti. Nanti baru 5 menit pas ditelepon sama istri Anda. Jadi terkurangi beban saya nanti. Ini orang baik insya Allah. Baik, boleh diskusi. Ini saya guyon, saya boleh nyenengkan orang, saya tidak mau kalah nyenengin. Saya mau bersaing untuk nyenengkan orang, makanya saya begini. Untuk diskusi siap, bismillah. Kapan? Tinggal diskusi sama Ustaz Dede, Mas Dede. Kalau tidak tahu ini sudah Buya izinkan, ancam dia. Jangan hanya dengan saya Buya, dengan dia bagian perjadwalan. Siapkan teh, kopi dan sebagainya. Dek, insya Allah. Terima kasih. Nah, apa yang Anda ambil dari orang seperti beliau ini? Semangat. Dalam bahasa itu ada, dalam bahasa fikih mubalaghah itu adalah berlebihan dalam mengungkapkan karena begitu besar yang ada di hatinya. Ingin menjadi pejuang serius, mengembangkan usaha yang kebetulan di hari-hari ini kita bahas. Muslim harus punya usaha. Muslim jangan gantung. Makanya Muslim jangan jadi benadu. Minta-minta ke orang. Jangan begitu. Hebat. Ada Muslim. Apalagi sekarang gelarnya macam-macam. Peminta pengemis banyak loh ya. Ustadz pengemis. Ini punya gelar pengemis. Ini tidak punya mandiri. Nah, ini hebat orang ini. Diam-diam mengembangkan usaha. Orang datang minta. Ya, kalau bisa Anda bisa berbagi. Jangan Anda ngerepoti orang. Kuncinya ide beliau nanti insya Allah. Terima kasih. Semangat semuanya. Dukung beliau semangat. 24 jam insya Allah. Diskusi. Jangan khawatir. Nah, ini kalau serius. Karena kebetulan saya lagi pengen mengembangkan usaha. Jangan sampai ada orang Muslim tuh cari makan sendiri aja susah. Mulai dari apa yang kita kembangkan, AB Express segala macam. Itu kan usaha-usaha yang harus dikembangkan. Harus begitu dong. Orang Muslim punya cita. Ada orang Muslim juga minta-minta. Rendah banget. Apalagi mintanya pakai makom. Makom gelar ustadz. Atau pokoknya gelar kebesaran. Haji, jamnya buat saya nih. Barokah. Barokah. Jual barokah ini. Menjijikkan seperti itu. Ada orang-orang yang punya makom-makom ini. Itu makomnya dijual. Lebih dahsyat beliau ini. Usaha. Jualan. Jangan biasa ngerengek-rengek minta-minta. Apalagi atas nama kebesaran dakwah, pesantren, baginda, nabi wajan. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya melihat semangatnya. Sudah semangat bikin orang senang. Hebat Anda ini, Masya Allah. Cuman saya hanya melihat Anda sekali ini. Sebelumnya tidak pernah lihat Anda. Anda di mana? Gitu. Di mana selama ini? Anda nak coba setiap hari melihat Anda begini, awet muda semuanya itu. Terima kasih. Panjang umur. Yang meninggal istri diampuni, diangkat derajat. Allah beri pengganti yang super solehah tadi insya Allah. Bisa mendukung dakwah bahagia dunia akhirat. Wallah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jemaah wanita yang ingin bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Silahkan. D3 sudah cukup. Nggak ada D lagi nanti. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada titipan pertanyaan Bu ya.
ada seseorang ngambil anak untuk diasuh. Pas kebetulan kakak kandungnya sedang menyusui. Apakah anak itu nanti akan menjadi mahram dengan yang asuhnya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyusui siapa? Kakak kandungnya yang ngambil anak tersebut. Kakak kandung yang ngambil anak kemudian nyusui. Nah Ya. gitu. Enggak nyusui pun sudah mahram kok. Kakak kandungnya, bibiknya kan? Bibiknya kan yang asuh? Iya. Oh sudah. Tanpa pakai susuan pun sudah menjadi, akan menjadi mahram kepada anak yang ngasuh. Kakak kandungnya punya anak, maka yang diasuh tadi dengan anak kandung sang kakak menjadi saudara sesusuan. Sama suaminya juga demikian. Misalnya sang kakak tadi punya suami. Anak yang diambil perempuan, ya hanya mahram kepada kakaknya. Karena kakaknya tadi bibiknya sang anak. Tapi dengan suaminya enggak. Agar mahram dengan suaminya disusui oleh kakak tadi. Maka suaminya kakak menjadi ayah sesusuan bagi sang bayi yang dirawatnya. Seperti itu. Dan seharusnya harus begitu. Hendaknya diatur kalau kita mengambil anak. Itu harus kita perhatikan masalah kemahramannya. Supaya tidak terjadi kemaksiatan yang tanpa kita sadari. Di rumah kita dengan urusan aurat misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kami kembali bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial sekaligus pertanyaan yang terakhir Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Ada seorang ustadz yang ilmunya tergolong tinggi, bilang kalau hadis yang bunyinya perbedaan pendapat adalah rahmat itu adalah hadis palsu. Benarkah begitu? Dan kalau benar, terus kenapa ada perbedaan antara 4 imam? Sedangkan di zaman Nabi dan sahabat terjadi perbedaan itu kan masih ada Rasul yang merestui perbedaan di antara keduanya. Sedangkan terjadinya perbedaan antara 4 imam mazhab kan jauh setelah Rasul wafat. Lalu, siapa yang menjamin perbedaan di antara keempat imam itu benar? Karena memang banyak saya temui golongan maupun kelompok yang melakukan bid'ah. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan beliau saja yang hidup di akhir zaman. Sudah dari dulu para ulama mengatakan perbedaan di antara ulama adalah rahmat. Itu bukan hadis, bukan beliau saja, dari dulu sudah. Memang itu bukan hadis. Akan tapi kalau itu bukan hadis bukan berarti ulama tidak boleh berbeda pendapat. Jangan dihubung-hubungkan. Jadi berarti berbeda nggak boleh dong. Bukan begitu. Perbedaan ulama itu ar-rahmat itu bukan hadis. Akan tetapi dalam kenyataannya perbedaan di antara para ulama itu menjadi sebab kemudahan. Sehingga kemudahan itu bentuk rahmat. Maka para ulama membahas ini perbedaan di dalam urusan furu' bukan usul. Kalau urusan akidah nggak boleh berbeda. Tuhan satu. Menurut semua ulama tetap Tuhan maha tunggal. Nggak ada yang beda. Jadi perbedaan ulama itu ada itu sudah lazim. Sudah sunnatullah. Harus begitu memang. Karena berbeda-bedanya berita yang nyampe, pemahaman dan sebagainya. Kalau Al-Quran dengan Al-Quran nggak akan ada pertentangan. Hadis Nabi dengan hadis Nabi tidak akan pertentangan. Hadis Nabi dengan Al-Quran tidak akan ada pertentangan. Tapi yang menjadi pertentangan adalah pemahaman kita kepada Al-Quran. Karena keterbatasan akal kita. Informasi yang masuk. Sehingga menurut imam ini boleh, menurut imam ini nggak boleh. Bukan mereka ngarang. Mereka sesuai yang diketahui di Al-Quran. Lalu dia memahami Al-Quran, hadis Nabi. Lalu mengatakan boleh. Yang satu mengatakan tidak boleh. Nah ini jadi perbedaan. Selagi di tempat yang harus berbeda, indah. Yang jadi masalah adalah sesuatu yang boleh berbeda menjadi tidak boleh menjadi sebab permusuhan. Makanya mengingkari perbedaan ulama, dia adalah perlu dikoreksi kembali tentang kesehatan akalnya. Kenapa? Di kalangan mereka dengan temannya juga berbeda pendapat kok. Nggak bisa tidak itu. Dan sebab perbedaan itu ada. Apa sih menjadikan ulama berbeda? Bukan hawa nafsu. Ada bab cara istimbat memahami hadis. Maka kalau kembali ke atas, kita harus tahu membedakan antara hujjah dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga nanti sampai digunakan kias, kemudian ijma ulama, kemudian ada hadil-hadil mukhtalaf fiha. Lah ini aja nggak tahu sok membahas tentang perbedaan. Jadi dari atas sana perlu diketahui bahasanya. Dalil itu ada yang pasti dan orang pasti tidak boleh berbeda pendapat. Makanya dalil yang orang tidak boleh berbeda pendapat adalah dalil yang qat'iyut thubuti wa qat'iyut dalalati. Jika dalil itu pasti benar, nggak ada perbedaan, yaitu semua dalil yang datang
dengan tawatur, yang diriwayatkan dengan mutawatir. Perawinya adalah sekelompok orang, marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatuhum 'alal kadhibi, diriwayatkan oleh sekelompok orang yang nggak mungkin berbohong. Jadi makanya ada mutawatir. Mutawatir itu adalah perawinya nggak mungkin salah. Karena terlalu banyak. Biarpun kita tidak mendengar langsung tapi pasti nyampe. Benar. Berita mutawatir itu adalah, kita paham, berita mutawatir itu seperti ini loh sederhananya. Ibu pernah ke Amerika? Pernah lihat Amerika, Pak? Yang aneh, tidak pernah lihat kan? Tapi Anda percaya Amerika ada? Kalau tidak percaya Anda gila. Ya, dari berita, dari orang yang banyak beritakan, sama. Ini hanya bicara tentang masalah kebiasaan. Anda tahu kok Blitar belum? Blitar. Yakin ada Blitar? Iya, orang Blitar jadi tanya orang Blitar kan itu. Jadi tidak harus Anda melihat. Jadi dari berita. Maka berita mutawatir itu Al-Quran. Kenapa Al-Quran kata mutawatir? Ini pembahasannya ulama. Karena Al-Quran perawinya adalah jam'un an jam'in. Hadis sebagian hadis mutawatir. Hadis sebagian hadis mutawatir kecil. Hadis ada hadis sedikit yang orang tidak bisa mengingkarinya. Kenapa? Perawinya adalah sekelompok orang. Kebanyakan hadis tidak mutawatir. Lah, bagi hadis yang mutawatir atau Al-Quran, kemudian ditambah lagi sisi satu lagi, dalalahnya qat'iyah sangat pasti, nggak ada perbedaan di dalam maknanya. Maka dalam hal ini orang tidak boleh berbeda pendapat. Di sini nggak boleh, yang berbeda kafir. Selebihnya adalah khabar ahad, hadis sahih tapi tidak mutawatir. Coba gambarnya begini, hadis sahih. Maka hadis ini karena hadis sahih tapi tidak mutawatir, maka mungkin perbedaan ulama terjadi. Kenapa? Imam Bukhari mengatakan hadis ini tidak sahih, maka tidak diambil dong hadis ini. Imam Muslim mengatakan sahih. Kan begitu? Atau Imam Abu Hanifah nggak nerima hadis ini. Lah karena nerima hadis nggak mungkin dong dia mengarang-arang hadis. Jadi karena berita itu nyampe, sebagian nyampe kepada seorang yang tidak, maka menjadi berbeda di dalam mencetuskan hukum. Atau menurut Imam Syafi'i ini hadis ini benar, cuman ada hadis yang lebih benar berbeda, nggak dipakai oleh Imam Syafi'i. Yang lain menemukan hadis ini benar, tidak menemukan yang bertentangan, maka ini dipakai berbeda. Jadi sebenarnya sederhana bagi ahli ilmu, makanya yang sok meributkan itu menunjukkan kalau dia nggak pernah baca pemikiran ulama. Perbedaan itu wajar di dalam urusan furu'. Imam Mudal Hijrah, Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i muridnya. Bahkan Imam Syafi'i menghafal bukunya Imam Malik, muwatta'nya Imam Malik menghafal. Tapi cetusan hukumnya berbeda. Loh, perbedaan murid dengan guru. Imam Malik, Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, banyak perbedaan. Biasa perbedaan seperti itu. Dan ulama dari dulu nggak ada membahas. Kalau ada orang hari mengatakan nggak boleh ada perbedaan, terus bagaimana? Quran hadis Nabi. Permasalahannya bukan Quran hadis Nabi, pemahaman ente. Coba semua Quran hadisnya bisa berbeda. Wah, kalau diserahkan kepada orang model ente tambah rancu. Oh, ulama aja gitu. Jadi perbedaan ulama itu indah sehingga menurut mazhab Malik boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Itu dalam ranah wilayah yang memang orang boleh berbeda pendapat. Memang seolah-olah bahasa yang benar. Kita perlu menyatukan umat. Sebab persatuan umat tidak berpegang pada Al-Quran hadis, tapi hanya berpegang dengan perkataan ulama. Maka kita tinggalkan ulama, kita kembali kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Setuju? Setuju. Baca Quran belepotan, bahasa Arab nggak faham, hadis nggak ngerti, mau gitu. Ini kesombongan orang, anginnya naik ke dada. Angin itu turun dibuang, bukan naik ke dada menjadi kesombongan. Ini model-model orang begitu, sehingga nggak mau bermadhab. Kita langsung pada Rasulullah, ya salam. Langsung ke Nabi. Memang Imam Syafi'i nggak kenal Nabi Muhammad. Memang Imam Malik untuk mencetuskan hukum langsung dari otaknya. Dari koceknya, bukan dari Nabi. Memang Imam Ahmad bin Hanbal tidak dari Nabi. Ini siapa Anda ini aneh-aneh, kan begitu? Imam Syafi'i orang paling kenal hadis Nabi. Imam Ahmad termasuk paling kenal hadis Nabi. Imam Abu Hanifah yang paling hati-hati menerima hadis Nabi. Karena tempatnya paling jauh waktu itu. Sehingga banyak hadis yang ditolak karena apa? Diragukan. Makanya, apalagi masa itu masa banyak pendusta hadis. Ini, ada yang membentuk karakter seorang mujtahid karena lingkungannya. Sudahlah, kita serah. Makanya paling dahsyat, hebat adalah bermadhab. Sehingga madhab Syafi'i, Maliki benar. Guru kita Maliki, tapi menghargai Syafi'i. Sehingga kita punya guru Maliki nggak mau jadi imam sholat di tengah-tengah kita. Profesor Dr. Ali Thohar Royan kan kita sholat maghrib biasanya. Enggak, kenapa enggak mau sholat jadi imam? Enggak, karena kebanyakan murid-muridku Syafi'i biar kamu saja jadi imam. Sederhana orang alim. Yang repot adalah si kecil. Repot dok, orang alim biasa. Seperti itu. Jadi perbedaan memang ikhtilafu ummati rahmah itu bukan hadis Nabi, tapi perbedaan di dalam urusan furu' adalah sebab kelonggaran di dalam kehidupan kita. Maka kita hargai pendapat ulama-ulama yang memang mencetuskan hukum dengan dasar-dasar, dengan metodologi yang benar. Maka kita ikuti mereka
Sehingga cara mengikuti yang paling dahsyat seperti yang selama ini diajarkan oleh guru-guru adalah ngikuti ulama, ngikuti madhab atau bermadhab. Yang tidak bermadhab tanyakan ikut siapa. Kalau bermadhab itu adalah Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, pemikirannya diuji oleh ribuan ulama. Cuman kalau ikut si fulan, Syekh fulan, bin fulan, Abu fulan, orang per orang, siapa yang pernah menguji pemikirannya? Kalau pemikiran Imam Syafi'i diuji sehingga setelah Imam Syafi'i ditarjih sehingga pendapat Imam Syafi'i nggak dipakai, yang lain dipakai terus ini berkembang atas dasar metodologi Syafi'i. Jadi makanya Imam Rafi'i berbeda dengan Imam Syafi'i ada. Imam Nawawi mengkritiki Imam Rafi'i yang di atasnya dan terus Ibnu Hajar mengkritiki Nawawi, begitu diuji sampai hari ini. Ini si Syekh fulan, Abu fulan, Ibnu fulan, satu orang. Siapa yang uji pemikirannya? Langsung dikatakan melebihi kayak Nabi, kayak melebihi para a'immah. Tidak ada cara yang lebih tepat kecuali caranya ulama yang mengajarkan kita bermadhab. Karena bermadhab mengikuti cara metodologi pemikiran. Di dalam madhab sendiri ada perbedaan karena memang sesuai dengan kekuatan di dalam menterjih ulama-ulama ada di dalamnya, kekuatan dalam memahami nas-nas, riwayat-riwayat, hujah-hujah dan penggunaan hujah yang berbeda-beda. Ini saja wallah alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas penjelasan dan jawaban-jawabannya. Baik Buya, dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan Buya. Silahkan Buya. Hadiri dan syiarkan munajat Muharram tahun baru 1445 hari Selasa 18 Juli 29 Dzulhijjah jam 4 sore jam 16, tempatnya di Masjid At-Taqwa tahun baru nanti. Tanggal berapa? 29 Dzulhijjah 18 Juli besok ini. Besok. Selasa. Rangkaian acara biasa nasyid, sholawat, tausiah, dan doa bersama. Nanti ada doa awal tahun, doa akhir tahun, sebelum maghrib dan doa awal tahun setelah maghrib. Bagi yang ingin berpartisipasi, karena juga akan kita meriahkan dengan bermacam-macam kegiatan, maka ingin berpartisipasi untuk membantu program ini, langsung ke BSI, nomor rekening 75122222182, atas nama Al-Bahjah Event, konfirmasi informasi ke kontak person 081 kemudian satunya 7 kali, oh gitu. Karena kalian bacanya pusing ya. 1111. 08 satunya 7 kali, oh gitu. 08 17 kali, kemudian 703. 08 17 kali 03. Baik. Kemudian ingat program yang kita umumkan seminggu yang lalu, program pembebasan tanah yang ada di Saung Balong, Majalengka. Kita perlu dana 3,5 miliar, alhamdulillah. Sudah masuk 3%, 110 juta. Target kami sebelum Ramadan sudah tuntas. Karena itu nyambung banget antara pondok satu dengan yang satunya nyambung. Dan di tanah akan kita beli semuanya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77744411179. Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah kode bank 451. Atau Bank Muamalat 13904564656. Atas nama Al-Bahjah Wakaf dan Bangunan kode bank 147, konfirmasi 081122222422. Program orang tua asuh bagi Anda yang tidak punya anak, rezekinya banyak, jangan sampai Anda meninggal nggak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Anda harus cerdas. Mereka calon ulama, sehingga apa yang mereka lakukan sepak terjang dakwah mereka akan menjadi pahala mengalir untuk Anda. Tolong, yang tidak punya anak, jangan fakir nanti di akhirat. Yang tidak punya anak, jadikan mereka anak Anda. Yang sudah punya anak, jadikan mereka anak-anak Anda yang bisa mendorong anak-anak Anda untuk menjadi sukses. Jangan lupa, jangan ragu untuk bergabung dengan program orang tua asuh santri berpotensi. Anak-anak ini sudah kita kader, sudah masuk sekolah tinggi kita, pendidikan yang besar, dan tentu kita manja dengan pendidikan. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah kode bank 451. Hubungi 081122344447 insyaallah. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Orang tua kami, kumpulkan kami dengan orang tua kami, kumpulkan kami dengan guru kami, kumpulkan kami dengan murid kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami, kelak di surga bersama keluarga kami, di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak
yang soleh-soleh ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan dari perselisihan, percekcokan dalam rumah tangga kami. Ganti dengan cinta dan keindahan. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia. Yang kau muliakan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam ya Allah di hati kami. Ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk pada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, seperti kau kumpulkan kami saat ini, pertemukan di acara ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, bersertakan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu yang kami sampaikan ya Allah, program-program yang kami sampaikan, yang kami rencanakan, mudahkan ya Allah. Pilih kami untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sejati di zaman ini. Dan jadikan kejayaan Islam bersama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, berberkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.